selaku koordinator acara pentas seni puisi teman-teman pemuda kami dari Malang. Pada awalnya kami secara prosedural sudah memberitahukan sudah dan koordinasi secara intens dengan pihak Intel Kapolres gitu kan tentang detail kegiatan ini, bahwa di situ ada puisi, ada musik, dan kami sudah memberitahu, bahkan kami nggak sampai 20 orang gitu kan yang akan tampil ini. Namun kenyataannya kita tidak diperbolehkan di berpentas seni di pendopo karena alasannya PPKM, pembatasan yang persoalan COVID itu. Padahal secara jumlah massa kita nggak terlalu banyak. Akhirnya kami inisiatif nyari tempat lain di lapangan Mulyaharjo itu kan. Sebetulnya substansinya itu ada koordinasi yang kurang baik di sini di pihak Intel gitu loh. Kiranya ini aksi-aksi mau rusuh atau apa, ini cuma anak-anak biasa pengen berkreasi gitu kan, pengen berpuisi, dan sama sekali tidak melanggar protokol COVID karena kita jaga jarak dan kita benar-benar lah prosedur COVID, sampai pembatasan jumlah massa pun kita perhatikan gitu kan. Namun kenyataannya ada miskomunikasi itu, akhirnya dikira perkumpulan ini mau rusuh-rusuh atau mau apapun itu gitu loh, dikiranya mau aksi demo atau apa, yang sebenarnya perkumpulannya wajar dan saya jamin sangat wajar sekali karena saya secara prosedur sudah memberitahu. Wong di luaran sana itu banyak kok perkumpulan-perkumpulan yang bahkan nggak ngasih pemberitahuan gitu kan. Kalau yang tadi dari Satgas ceritanya juga menghimbau gitu kan, juga menghimbau untuk minta kegiatan kami bubar gitu loh. Tapi dengan substansi yang dia bawa itu terkait dengan pembatasan PPKM itu gitu kan. Namun secara substansi nggak masuk gitu loh, karena kami sedikit orang dan kami sudah koordinasi intens dan memberitahu secara detail, bahkan nggak ada yang bahasanya saya sembunyikan sebagai korlap. Saya dari kemarin itu bahkan hampir setiap hari itu koordinasi dengan pihak Intel polisi. Namun kenyataannya malah terjadi seperti ini gitu. Ya kami mau nggak mau malah justru kalau bicara pelanggaran atau apa tentang COVID, jumlah mereka lebih banyak. Tadi teman-teman rekan-rekan media bisa lihat sendiri, wong kita cuma paling nggak sampai 15 orang. Nah, yang mensosialisasikan dan yang membubarkan itu banyak banget gitu kan. Bahkan saya di situ menantang kepada Satgas COVID-nya, biar agenda Bapak ini sebagai Satgas itu jangan tendensius, bahwa saya muter se Kabupaten Pemalang. Setiap ada kerumunan apapun itu di warung ataupun di tempat apapun bubarkan. Jadi nggak tendensius gitu loh, nggak cuma kegiatan ini doang. Semoga Satgas COVID Pemalang setelah saya berbicara seperti ini melakukan hal tersebut, biar nggak kegiatan yang kalian lakukan tadi itu nggak seakan tendensius, seolah-olah ini acara ini ada mufauzi harus dibubarkan gitu. Kalau bicaranya PPKM pukul rata seluruh Kabupaten Pemalang gitu. Ya minimal ada singgung pantes-pantes gitu, ada bubarin mana lagi kayak gitu. Kalau biar nggak kelihatan tendensius gitu loh Pak. Itu dari kami. Mas, dari saya. Silakan. apa sebelumnya tidak ada pemberitahuan ke gugus tugas? Apanya? Untuk acara ini? Saya pemberitahuan hanya ke Polres saja? Ke Polres. Dan saya koordinasi intens gitu. Saya bahkan terang-terangan ini masuk ini. Nah, kemudian langkah-langkah berikutnya gimana? Langkah-langkah berikutnya untuk apa? Terkait ini ya saya sebagai korlap yang penting sudah memfasilitasi teman-teman pemuda yang pengen berkreasi gitu kan. Walaupun jumlahnya sedikit, mereka sudah berpuisi tadi, sudah bermusik-musik.
mereka sudah merayakan kecil-kecilan dari jadi Pemalang lah ya. Kita kan pengen ada perubahan di Pemalang itu. Sudah saya fasilitasi ya sudah. Tujuan untuk apa gitu? Apanya? Tujuannya apa? Tujuannya ya kita memberi masukan terhadap pemerintah. Biar ini kan usia Pemalang udah 446 tahun. Lebih tua dari Pekalongan, lebih tua dari Tegal. Tapi kenyataannya Pemalang itu paling miskin gitu loh. Ya biar ada kritik moral lah. Ini harus kita berbenah, kita harus bareng-bareng gitu loh, majukan itu Pak. Harapan dari Youth Pemalang selanjutnya untuk kedepannya apa, Mas? Atau Kalau mungkin adakah kegiatan lain? pasti banyak nanti ya, Pemalang pasti banyak. Nanti kita akan sering apa ya, kalau perlu mengkritisi ya mengkritisi gitu kan. Kalau kegiatan-kegiatan sosial kita akan ya Pemalang itu kedepannya itu pengennya jadi sebuah lembaga kajian, penelitian dan pengembangan kepemudaan. Adakah rencana untuk terjun langsung, misal kayak berbagi sedekah atau bakti sosial? Ya itu sudah kita agendakan, cuman kan nanti nyari per eventnya kan, enggak semuanya. Mas, satu pertanyaan. Selama ini warga Kabupaten Pemalang itu kan kesulitan dalam kepengurusan DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial atau bahkan kartu KIS. Adakah keinginan dari pihak panjenengan sebagai perwakilan pemuda ini untuk membantu para warga ini, ya setidaknya mempermudah lah para warga untuk mengurus itu? Ya kami akan genjot, pengennya dengan kajian dan penelitian itu kita akan rekomendasikan ke pemerintah gitu kan, biar pemerintah itu membuat sistem yang bagus gitu loh, yang terintegrasi satu pintu yang baik lah, nggak kayak detik ini Mas, saya temuan di lapangan itu orang di desa sudah mati tapi di Dukcapil masih hidup. Nah, gitu kan, itu kan perlu dorongan dari pemuda juga. lah itu makanya. Nanti kita akan bersinergi lah kalau perlu sinergi gitu kan. Kalau perlu mengkritisi kami akan mengkritisi. Nah, kalau event ini tadi bukan bersinergi, bukan mengkritisi, kita hanya ingin merayakan gitu kan. Gitu. Harapan dari Youth Pemalang untuk Pemalang sendiri apa? Ya Pemalang Atau hanya ingin Pemalang lebih baik, atau pembenahan di setiap struktur organisasi pemerintahan, atau bagaimana? ya di usianya yang tua ini harus mawas diri dan harus ibaratnya harus kita jod, harus apa ya, harus ada perubahan yang signifikan lah. Tuh, data saat ini kan secara demografis ini kan pemuda dari generasi milenial dan generasi Z itu kan banyak. Ini perlu kita akomodir untuk mempercepat akselerasi pemerintah dalam pembangunan Kabupaten Pemalang. Ini Mas, perubahan seperti apa Mas? Satu, bagian pelayanan terhadap masyarakat bagus gitu kan, yang paling penting. Terus aduan gitu kan, aduan dari masyarakat itu ya pemerintah di situ mendengarkan gitu. Dan nggak cuma mendengarkan, Langsung merealisasikan. langsung direalisasikan. Terus kayak diperbaikilah kinerjanya, karena kan pemerintah ini kan, pemerintah itu pelayan gitu loh. Bahasanya bupati itu bukan bapak yang nyari upeti, DPR bukan dewan pengkhianat rakyat, tapi dewan perwakilan rakyat gitu kan. Nah, mereka itu pelayan, semua pelayan rakyat gitu, dan harus memposisikan dirinya sebagai pelayan, tahu diri gitu. Ya, cukup. Matur suwun.